Yang perlu diingat adalah Anda yang mengendalikan hawa nafsu berbelanja, bukan kartu kredit Anda. Untuk menjadi smart shopper terhadap godaan diskon, ada beberapa langkah yang dapat saya berikan. Yang pertama, kurangi frekuensi Anda pergi ke pusat perbelanjaan usai Lebaran, apalagi bila tidak ada tujuan yang jelas. Orang yang datang ke mal dengan tidak memiliki agenda khusus akan lebih lapar mata dalam melihat godaan tawaran diskon. Yang kedua, sebelum menggesek kartu kredit untuk membeli barang yang didiskon tersebut, tanyakan pada diri sendiri apakah Anda membutuhkan barang tersebut. Jangan membeli barang hanya karena faktor diskon. Yang ketiga, bila Anda memang membutuhkan pembelian barang usai Lebaran, bandingkan dulu harganya dengan tempat lain yang menjual barang yang sama. Belilah di tempat yang lain yang menjual dengan harga yang termurah. Untuk itu, Anda harus menyediakan waktu luang yang cukup. Keempat, sebelum memutuskan untuk membeli barang yang ada di program cuci gudang, sebaiknya ketahui dahulu berapa harga normalnya, baik di toko itu atau di toko lainnya. Dan terakhir, teliti kualitas barang yang ingin Anda beli. Bedakan antara nilai dan harga. Nilai barang adalah seberapa besar kualitas barang yang Anda terima, sedangkan harga adalah seberapa besar jumlah yang harus Anda bayar. Jangan membeli barang bila ternyata nilainya lebih kecil dari jumlah harga yang Anda bayar. Demikian penjelasan dari saya, Mbak Yuni. Semoga membantu. Sahabat uang Anda, saya akan menjawab pertanyaan email terakhir dari Andri Amurudin di Tangerang. Bu Rina, saya dan istri merupakan pasangan muda yang bekerja. Pengalaman Lebaran tahun lalu membuat kami kedodoran dalam mengatur keperluan sehari-hari usai hari raya. Akibatnya kami menggunakan kartu kredit yang dimiliki. Tahun ini kami tidak ingin mengalami hal serupa. Mohon solusi untuk mengatur keuangan rumah tangga kami untuk tahun ini. Terima kasih. Mas Andri, senang sekali menerima pertanyaan dari Anda yang begitu khawatir dalam pengelolaan keuangan rumah tangga usai hari raya. Sebagai pasangan yang sama-sama bekerja, sebaiknya memang harus cermat dalam mengatur penghasilan yang dimiliki. Untuk itu, biasakan untuk membicarakan kepada pasangan Anda pos-pos pengeluaran yang baru yang dikeluarkan untuk kebutuhan hari raya. Jangan menggunakan pos pengeluaran rutin untuk menambah kekurangan dana yang dimiliki. Apalagi di tahun ini Lebaran jatuh di tanggal tua, di mana Anda masih harus menunggu gaji berikutnya. Mas Andri, ada beberapa cara yang dapat saya berikan kepada Anda. Yang pertama, selalu cermat dalam mengelola finansial rumah tangga Anda setiap saat. Mulailah mencermati pendapatan yang dikumpulkan berdua dan pos anggaran keluar masuk setiap bulannya. Ada beberapa cara yang bisa dilakukan, seperti selalu hitung sisa uang yang Anda miliki di akhir bulan. Jika Anda merasa terlalu besar pasak daripada tiang, buatlah review pengeluaran Anda. Mulailah mengontrol pengeluaran. Salah satu caranya adalah menyimpan struktur pengeluaran dan menghitungnya setiap minggu. Yang kedua, mengatur pengeluaran. Lakukan beberapa langkah berikut ini. Awasi pengeluaran Anda dengan cermat. Biasakan membawa daftar belanjaan setiap kali Anda berbelanja. Susunlah anggaran mingguan. Pisahkan uang yang harus Anda keluarkan bulan ini, misalnya untuk membayar cicilan rumah atau mobil. Dan terakhir, hindari hutang. Bila Anda memiliki kartu kredit, bijaksanalah dalam menggunakannya. Selain meninggalkan kebiasaan mengutang, potonglah pengeluaran yang tak perlu. Misalnya makan-makan di luar atau nongkrong bareng bersama teman dalam rangka silaturahmi dalam suasana hari raya. Mas Andri, sejak awal pisahkanlah penghasilan per bulan dan tahunan yang akan Anda terima bersama pasangan.
Jika disatukan, bukan tidak mungkin malah menghabiskannya, karena melihat nominalnya yang tinggi. Untuk menghindari hal ini, sebelum Idul Fitri tiba, lunasi seluruh tagihan bulanan. Entah itu listrik, kartu kredit, telepon, air, sampai TV kabel. Selanjutnya, siapkan pengeluaran mingguan, mulai dari kebutuhan makan, bensin, dan sebagainya. Tentukan pembayaran mingguan ini dengan mengambil uang di ATM cukup seminggu sekali. Nah, Mas Andri, demikianlah penjelasan dari saya. Selamat mencoba. Sahabat uang Anda, seperti biasa saya akan memberikan tips bagi Anda menjelang akhir program ini. Ada beberapa solusi yang bisa saya berikan bagi Anda yang terjerat hutang kartu kredit, yaitu yang pertama, selalu miliki itikat baik dalam mengatasi masalah hutang Anda. Hubungi bank penerbit kartu kredit Anda, bicarakan kesulitan yang dihadapi Anda. Kedua, perlu Anda ketahui, rata-rata bank penyedia kartu kredit memiliki kebijaksanaan penyelesaian, asalkan Anda menyertainya dengan bukti pendukung. Misalnya dengan pembekuan bunga, pembayaran minimal, hingga potongan hutang hingga 20%. Dalam kasus-kasus seperti ini, kartu kredit Anda tak akan dapat digunakan lagi karena Anda dianggap tak mampu menambah kredit. Yang ketiga, berjanjilah untuk mulai membayar. Hentikan penggunaan kartu kredit sebelum utang Anda lunas. Bila masih tidak bisa mengendalikan sifat konsumtif dalam diri, akan sia-sia apabila Anda mencoba membayar dan melunasi hutang sebelumnya. Mulailah dengan menghitung total uang yang sudah dimiliki dan disiplinlah dengan janji Anda sendiri. Yang terakhir, bila sangat mendesak, jual barang-barang berharga yang dimiliki. Misalnya cairkan deposito atau tabungan Anda dan bayarkan semua aset ini untuk melunasi hutang Anda sekarang. Tidak ada gunanya Anda mempunyai deposito jutaan rupiah dengan bunga 7% per tahun apabila Anda harus membayar hutang kartu kredit dengan bunga 42% per tahun, yang artinya uang Anda akan minus 35% per tahun. Sahabat uang Anda, demikianlah uang Anda episode kali ini. Mudah-mudahan penjelasan saya dapat membantu Anda mengelola keuangan dengan lebih baik lagi. Pada kesempatan ini pula, atas nama redaksi Uang Anda, kami mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1433 Hijriah, minal aidin wal faizin. Taqabbalu minna wa minkum. Bila Anda ingin mengajukan pertanyaan, kritik maupun saran, silakan kirim ke alamat email kami info@uanganda.or.id atau bergabung dengan grup Uang Anda di Facebook dengan alamat Uang Anda atau follow kami di Twitter di @uanganda. Kami akan memberikan souvenir bagi setiap penanya yang mengirimkan pertanyaan paling menarik berupa buku Uang Anda yang dapat dipergunakan untuk mengelola keuangan sehari-hari. Saya Rina Dewi Lina. Sampai jumpa lagi di hari dan jam yang sama, hanya di TVRI. Uang Anda, kendali di tangan Anda. Acara ini dipersembahkan oleh